Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاب وتنبرج به الكرب وترضى به الحوائج يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Hayya 'alas salat
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberi umur yang panjang dan barokah, nikmat diberi anak yang soleh-solehah, nikmat diberi kebahagiaan dalam keluarga, terutama nikmat iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang terbesar tatkala kita hidup di dunia ini, tatkala kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang terbesar besok di yaumil qiyamah, tatkala kita dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan kita dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan kita kelak di yaumil qiyamah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya hanya satu, ma'asyiral muslimin. Jawabannya hanya satu, ma'asyiral muslimin, yaitu cinta. Kali ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Rasulullah. Qul, sampaikan pada umat, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka taatlah kepada Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti baginda Rasulullah, ketika kita mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah berikan kepada kita? Yuhibbukumullah, Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Kita akan mendapatkan mahabbah dari Allah kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah. Kalau kita mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingat, ma'asyiral muslimin, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, ma'asyiral muslimin, kalau kita taat kepada baginda Rasulullah, kalau kita mengikuti syariat-syariatnya Rasulullah, dengan cara bertaubat kepada Allah, menyesali, tidak akan mengulanginya lagi, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Syaratnya, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah,
kemudian taubat kita ingin diterima oleh Allah, taubat kita harus kita lakukan sebelum nafas terakhir kita sampai di kerongkongan. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan mahabbah dari Allah, sehingga kita mendapatkan maghfirah selama kita di dunia, syaratnya hanya satu, masyarul muslimin, yaitu cinta. Kemudian masyarul muslimin, kalau kita ingin dijamin juga masuk surga oleh Allah, syaratnya hanya satu, masyarul muslimin, yaitu cinta. Cinta ini, masyarul muslimin, adalah ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku, kata baginda Rasulullah, setiap umatku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah? Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau dimasukkan surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad amal. Maka barang siapa yang taat kepada Rasulullah, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya, man asani, siapa yang ingkar kepada Rasulullah, siapa yang durhaka kepada Rasulullah, faqad amal, maka sungguh-sungguh ia tidak mau dimasukkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, saya ulangi sekali lagi, kalau kita ingin dimaghfirah di dunia oleh Allah dan besok di yaumil qiyamah kita mendapatkan surga, syaratnya hanya satu, masyiral muslimin, yaitu cinta. Cinta inilah adalah ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayyu'in Rasulullah faqad mata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh Thauban, mantan budaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farqa ruhul jasad wa huwa ghaibun min thalathin dakhala jannah. Barang siapa yang terlepas, yang terpisah antara ruh dan jasadnya, alias meninggal dunia, masyarul muslimin, wa huwa ghaibun min thalathin, kemudian dia terbebas dari 3 hal, dakhala jannah, maka orang itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu dipermudah dalam masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ketiga hal itu, masyarul muslimin? Yang pertama, minal kibr, yaitu kita harus terbebas dari sombong. Wal ghulul, dan yang kedua kita harus terbebas dari ghulul, pengkhianat. Wad daini, dan yang ketiga kita harus terbebas dari hutang. Masyarul muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masyarul muslimin, minal kibri, kita harus terbebas dari sifat sombong, dari perbuatan sombong. Kalau kita kategorikan, masyarul muslimin, penyebab kita berbuat sombong itu ada 3 hal secara garis besar. Yang pertama, sombong karena harta kekayaannya dilambangkan korun oleh Allah Subhanahu wa taala. Korun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong karena pangkat dan jabatannya, sombong karena kekuasaannya, dilambangkan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sombong karena kepintarannya, sombong karena kecerdasan otaknya, sombong karena kealimannya, dilambangkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud juga
juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di dalam hati terdapat jiwa-jiwa sombong, tidak layak untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Barang siapa yang ada di dalam hatinya, siapapun itu yang ada sifat sombong sedikit, tidak layak untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin, kalau kita ingin dipermudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus terbebas dari sifat sombong. Yang kedua masyarakat muslimin, hulul wal hulul. Dan yang kedua kita harus terbebas dari sifat hulul, pengkhianat. Dalam organisasi pengkhianat, dalam partai politik pengkhianat. Diperingatkan oleh baginda Rasulullah, la tahullu, janganlah kalian berlaku hulul, janganlah kalian menjadi pengkhianat. Wa innal hulula narun wa arun. Sesungguhnya sifat-sifat pengkhianat, kelakuan-kelakuan pengkhianat narun akan digiring ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa arun akan digiring kepada kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ashabi, terhadap berlaku hulul, terhadap berlaku pengkhianat di dunia wal akhirah, di dunia maupun juga kelak di akhirat. Masyarakat muslimin, kalau kita ingin dimasukkan surga dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita harus terbebas dari sifat hulul, sifat-sifat pengkhianat. Yang ketiga masyarakat muslimin, wadaini, dan kita harus terbebas dari hutang. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Setiap jiwa yang sudah meninggal dunia terhalang dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena hutangnya masyarakat muslimin. Dipisahkan. Ada sahabat di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian dimandikan, kemudian dikafani, kemudian diberikan harum-haruman, kemudian ditempatkan di tempat yang layak, yang mulia, sambil menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masyarakat muslimin, kemudian Rasulullah bertanya sama Jabir, "Wahai Jabir, apakah si mayit ini, apakah jenazah ini masih punya tanggungan hutang?" "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." "Berapa wahai Jabir?" 2 dinar ya Rasulullah. Sekitar 9 juta, 10 juta masyarakat muslimin. Apa yang terjadi pada Rasulullah? Rasulullah berbalik, tidak jadi mensolati si mayit masyarakat muslimin. Rasulullah balik badan, tidak jadi untuk mengimami sholat jenazah masyarakat muslimin. Namun tampil sahabat yang gagah dari Rasulullah, namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hutangnya si mayit biar saya yang tanggung ya Rasulullah." "Benar Abu Qatadah?" "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengimami sholat jenazah masyarakat muslimin. Kemudian masyarakat muslimin keesokan harinya Rasulullah tatkala bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah bertanya kepada Abu Qatadah, "Wahai Abu Qatadah." "Na'am ya Rasulullah." "Apakah hutangnya si mayit kemarin sudah engkau bayarkan?" "Belum ya Rasulullah." "Pantas saja Abu Qatadah, Allah menampakkan kepadaku barusan jasadnya si mayit, kulitnya si mayit nyinyir terkena panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cepat dibayarkan wahai Abu Qatadah." "Iya ya Rasulullah." "Na'am ya Rasulullah." Keesokan harinya bertemu lagi Rasulullah dengan Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah ditanya lagi oleh Rasulullah, "Wahai Abu Qatadah, apakah engkau sudah membayarkan hutangnya si mayit?" "Na'am ya Rasulullah." "Ya ya Rasulullah, pantas saja Allah menampakkan si mayit, kulitnya si mayit bagus, mulus dan harum, bertanda kuburannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala." Saking pentingnya urusan hutang masyarakat muslimin, saking pentingnya urusan hutang masyarakat muslimin,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lis-shahidi kullu dhanbin illa dain." Setiap dosa dari orang yang mati syahid akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dain, kecuali hutangnya. Sampai masyarakat muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih," demi yang menggenggam jiwaku, demi yang jiwaku ada di genggamannya. Lau anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki qutila fi sabilillah, terbunuh di medan peperangan menegakkan agama Allah, tsumma uhiya, kemudian dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah, tsumma qutila, terbunuh lagi di medan pertempuran menegakkan agama Allah, ada mati syahid ma'asyiral muslimin. Tsumma uhiya, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, tsumma qutila, kemudian wafat lagi, mati lagi dalam keadaan syahid, wa alaihi dainun, namun dia masih punya tanggungan hutang ma'asyiral muslimin, ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu dainun, tidak layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya dilunasi atas nama dirinya. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, kalau kita ingin dipermudah masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus terhindar dari yang namanya hutang ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita mati meninggal dunia dengan membawa hutang, masih mempunyai tanggungan hutang ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dipermudah masuk surga, kita yang pertama harus terbebas dari sifat sombong. Yang kedua, kita harus terbebas dari sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, kita harus terbebas dari hutang ma'asyiral muslimin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, anak keturunan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, muslimin muslimat, semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terhindar dari sifat sombong, bisa terhindar dari sifat pengkhianat, bisa terhindar dari jiwa-jiwa penghutang. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita diwafatkan, saudara-saudara kita diwafatkan, keluarga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga orang tua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga saudara-saudara kita muslimin muslimat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa qala 'aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.